Saudara Lexi Wele, dan terima kasih juga kepada semua kita yang ada di sini, dan terutama terima kasih kepada saudara-saudara semua yang dari organisasi. Sebelum kita lanjut, saya ingin ada bertanya dan meminta kesepakatan semua, karena kita membicarakan ini hal yang penting dan kita ini internal dalam. Kami datang dengan maksud baik dan kami datang dengan tujuan baik. Orang ini jangan marah-marah, cuma saling mengingatkan sebagai sama pemilik organisasi ini. Karena sesuai dengan start block organisasi kita itu ada dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 itu ada pernyataan keputusan rapat konferensi nasional ke-5 Gereja Masih Advent hari ke-7 di Indonesia. Itu jelas menempatkan masing-masing kita pada posisi kita masing-masing. Jadi sebelum kita lanjut, karena ini harus ada kesepakatan dari awal, we have to have the agreement from the beginning. I want to ask the president of East Indonesian Conference, Saudara Ketua Yotam Binusano, are we agree that we're going to proceed with these meetings with working policy? That's the first question. Are we agree? Do you agree that we're going to proceed all of these meetings with the working policy as a base of our organization's procedures? Saya ingin bertanya saja, ada supaya kita semua sepakat, supaya tidak ada lagi yang mengatakan hoax dan selain sebagainya. Itu hal yang sebenarnya sangat kekanak-kanakan dalam kita berorganisasi. Itu pertama. Kedua, karena kita membicarakan internal organisasi, saya ingin menanyakan ada teman-teman kita, 2 orang, Saudara Daniel Rey dan Saudara Dekori Laintama. Mereka berada di sini sebagai apa? Satu, dan kedua, pertanyaannya, kalau Saudara Daniel Rey itu dari ini teman saya ini dari Minut Bitung ya, Pendeta Leri. Saya ingin bertanya, apakah beliau juga anggota ESKOM? Ya, oke. Satu, ketiga. Sebelum saya lanjut ke Saudara Dekroli, saya ingin bertanya kepada Ketua Saudara Detaroni Neman. Saudara Dekroli sebagai ESKOM kah atau sebagai ESKOM? Oke, terima kasih. Ya, jadi yang saya ingin proceed dengan ini, so we all have to have the accountability in all of our action, especially for the organization. Yang kedua, kalau boleh gunakan bahasa Indonesia. Semua orang di sini mengatakan. Oke, ya betul. Bahasa Indonesia. Why I said like this, because sebenarnya saya rencana sudah mau ke Amerika awal bulan ini. Saya terus terang berencana untuk setidaknya saya ingin singgah di General Conference untuk hal-hal yang sangat penting seperti ini sebenarnya. Kalau saya harus minum. Minum dulu buat supaya tenang. Iya. Jadi begini, brother, kenapa ini jadi penting? Why this is so important? Because your position di sini sebagai apa? Saudara, ya, sebagai boleh izin menjawab atau tadi datanya Pak Pimpinan. Iya, betul. Makanya saya ingin bertanya itu untuk dijelaskan karena ini menjadi penting. Dalam lembaran negara ini dikatakan bahwa pemilik organisasi ini memang adalah jemaat atau anggota. Ini ada. Bahkan dalam pasal-pasal mulai pasal 11
12, 13 itu menempatkan jemaat dalam urutan paling awal, paling tinggi. Karena memang organisasi kita ini dibentuk oleh jemaat, bukan tiba-tiba ada organisasi kemudian jemaat tidak ada. Kenapa ini jadi penting? Karena saya mendasarkan pada aturan kita juga, di mana working policy itu sendiri. Saya senang sekali tadi Ketua Daerah Manado dan Maluku Utara sudah membawakan dalam ibadah awal bahwa ketaatan itu penting sekali. Ketaatan. Kalau di sini dalam working policy itu ada dikatakan role of leadership in financial matters, ini bukan cuma financial matters, sebelumnya juga sudah disinggung mengenai ini, bahwa transparency and accountability itu sangat penting. Saya bacakan. It is the responsibility of organization leadership to manage financial matters with integrity. Every leader must model behavior that is guided by a commitment to ethics, transparency and accountability. This behavior is critical for building confidence in the overall church organization. Jadi saya tidak hanya Oke, saya terjemahkan. Ini adalah jadi role of leadership. Ini adalah responsibility, tanggung jawab daripada organisasi, pimpinan organisasi untuk memanage finansial terutama dengan integritas. Semua pemimpin harus mengikuti model ini dan harus menjadi kebiasaan. Karena ini dikatakan dituntut oleh etik. Dituntut oleh etik. Itu apa? Transparansi dan akuntabilitas. Makanya dari awal saya ingin ketua untuk menjawab itu. Baik, Ya, terima kasih. Jadi terima kasih untuk penyampaian tadi bahwa kita harus jalan dengan polisi. Saya sangat setuju dengan statement itu. Kalau kita jalan di atas polisi, mari kita tempatkan organisasi sesuai dengan sistem organisasi. Sistem organisasi, sistem pemerintahan dalam organisasi adalah perwakilan. Perwakilan. Dengan kata lain bahwa di dalam menjalankan kepemimpinan organisasi, maka ada perwakilan-perwakilan yang dibuat untuk bertanggung jawab atas organisasi tersebut. Contoh di jemaat, majelis jemaat. Dari semua anggota jemaat, majelis jemaat ini mewakili anggota jemaat untuk menjalankan akan organisasi itu. Kemudian di dalam daerah ada komite eksekutif. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan jemaat yang perlu untuk dipertimbangkan, maka anggota sampaikan ke majelis jemaat bawah dan dibahas di komite majelis jemaat untuk diperhatikan dan diluruskan. Begitu pula pada tingkat daerah, komite eksekutif daerah adalah perwakilan semua anggota gereja yang berada di daerah itu untuk melihat kepemimpinan yang ada, menopang. Kemudian kalau ada hal-hal yang di luar daripada itu, anggota menyampaikan ke anggota komite eksekutif, anggota komite eksekutif membahas di komite eksekutif. Begitu pula dengan UNI sama, tiap daerah ada dua perwakilan di sana, satu pimpinan daerah, satu awam, membahas hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan secara menyeluruh. Yaitu adalah kita ikut polisi. Nah, dalam konteks itu maka pertemuan kita itu harus ikut polisi. Artinya kalau saya mau ikut polisi, tidak perlu saudara hadir. Saudara sampaikan saja kepada anggota komite eksekutif dari daerah-daerah yang ada, mereka bawakan itu ke komite eksekutif UNI, komite eksekutif UNI bahas. Kedua, pada waktu konferensi nanti
ada peserta yang lebih banyak, bawa ke konferensi UNI, lalu bahas di sana. Itu kalau kita mau ikut polisi. Tapi saya ini buat kebijakan untuk mari kita duduk bicara tanpa melihat kepada polisi itu apa masukan-masukan yang saudara inginkan untuk dibahas. Ada pimpinan daerah sini, kalau tingkat daerah silakan, kalau tingkat UNI silakan kita catat, kemudian diadakan evaluasi bersama-sama, dibawa ke komite eksekutif, dibuat evaluasi, lalu kita jalankan pekerjaan. Jadi Sebentar. itu polisinya. Ya. Saya punya bukti. Ada banyak kali kita menyurat, ada suratnya di kita. Menyurat ke daerah, tidak ditanggapi. Padahal kan begini. Mungkin Sebentar. daerah mana supaya Ya. supaya di pimpinan daerah yang ada bisa tahu. Itu hanya sebentar. Itu hanya contoh saja. Yang saya ingin tanyakan adalah yang tadi itu, apakah kita ikut working policy atau tidak? Kita blank saja. Are we following the rules, the basic rules of our organization, or we do other things? Itu saja. Kenapa saya katakan itu? Karena memang itu jadi penting. Karena model kita, kalau mission itu ya, it is top down. Tapi kalau conference, it is I just remind you, you are the one who socialize it tentang conference. Conference itu bottom up. Makanya di sini dikatakan di sini bahwa memang jemaatlah yang paling tinggi. Artinya kalau ada jemaat yang minta, tolong yang namanya daerah, tolong perhatikan. Ini. Jadi saya mungkin tadi jemaat di daerah mana supaya pimpinan daerah ini berarti kalau cuma ngomong begitu saja agak susah kita mengidentifikasi peristiwa ini terjadi di mana. Dengan demikian teman-teman pimpinan daerah ini mereka bisa evaluasi dan mereka bisa jalankan apa yang dimaksudkan. Boleh mau bicara? Saya tidak tahu pemandu dari sini atau dari sana. Mana? Nanti saya minta izin dari sana, dari sini. Apa yang disampaikan tadi itu normatif. ya betul. Formalitas. Betul, karena kita Orang harus ikutin. Dan itu sudah dibahas waktu yang lalu. Jadi kalau kita mau mengulang-ulang, mungkin ini sudah punya waktu. Sangat singkat. Tadi Pak Ketua UNI sudah sampaikan bahwa apa poinnya. Jadi kalau kita mau mengulang membahas itu, kita buang-buang waktu. Saya tidak mengulang, saya hanya ingin minta jawaban yang pasti saja. Kita ikut itu atau tidak? Why? Because everybody have to help responsible. Everybody have to help accountable. Begini, kita bukan berdebat ya. Ya. Kita bukan berdebat. Ini kita diskusi. Kita mau tempatkan pada posisi yang baik dan benar. Sekarang begini, ditanyakan, dijawab sesuai ketentuan. Kalau ikut itu tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, saya sendiri tidak perlu datang ke sini. Kalau tidak ada masalah antara realita dan normatifnya itu. Oke. Tapi kenapa tidak datang di sini? Karena ada hal-hal yang tidak sesuai. Langsung. Saya kira itu. PUD juga punya apa? Ada masalah juga mobil. Ya. Diskusi Pak. Iya. Masing-masing. Jadi jangan jadi kalau mau ada pendapat langsung ke depan. Oke. Boleh saya kita punya waktu singkat. Iya. Langsung. Apa yang perlu saudara sampaikan, apa yang saudara perlu tanyakan. Kalau begitu saya harus sampaikan. Saudara Rumandi dulu tadi Yoni dan bicara. Silakan. Terima kasih selamat pagi, shalom. Kami hormati Bapak Pimpinan Semua. Pertama sekarang saya mencintai Bapak bersama. Saya kritisi ini pimpinan, bukan pimpinan. Itu yang pertama, permohonan saya. Kita bertemu sini dalam pimpinan dan tim restorasi. Saya mohon yang pertama, karena ada dua lawyer yang berhubungan dengan yayasan pengklaran dikeluarkan dari sini. Satu, tidak ada hubungan dengan nama Allah. Yang kedua,
Ini yang kami sampaikan bukan hoax, karena ini adalah masukan dari banyak orang, termasuk mungkin saja mereka adalah anggota eksekutif KUNI, tapi mereka tidak mau menyebutkan nama mereka. Yang pertama, ini ada konflik interest. Memang mungkin dalam bersih kami di jemaat, Pak, ketua tidak pernah menempatkan ketua jemaat suami melihat istri berdahara. Tidak pernah, karena etika. Kode etik. Tetapi di dunia ada hal yang dilaporkan, saya tidak tahu bahwasanya ada pimpinan KUNI, Bapak, ada kepala keuangan, anak. Oke, saya mungkin masukan. Yang ketiga, masalah yang terjadi di Talaut, Pak, terus terang kami ada beberapa orang di Talaut. Tujuan kami untuk mendamaikan antara pasangan Talaut dan KUNI, tapi kami dibenci. Sebenarnya kami menawarkan yang pertama, mungkin orang Talaut itu. Satu, dalam konflik ini gabung sama dengan Nino. Saya sudah sampaikan kepada ketua. Dan mereka mau, daripada mereka bermasalah, apa salahnya mereka gabung di Talaut daripada mereka dipecah. Jadi mungkin dipikirkan baik-baik ini supaya dalam kisah artinya di dalam kita semua ada hal yang tidak ada dia. Yang berikut, Pak. Oke, yang berikut. Sejarah di dunia ini kita tahu persis bahwa rumah Tuhan itu adalah satu organisasi. Baik KUNI, daerah, ungkap itu adalah bagian rumah Tuhan. Jadi yang kita tahu semua uang-uang yang masuk, baik dari jemaat ke daerah, itu adalah uang Tuhan. Dan kemudian uang Tuhan itu pada akhirnya dibayar kepada dua lawyer sekian. Oke, mohon maaf ini Pak Ketua. Dan kemudian lawyer ini memproses hukum anggota jemaat memberi berpeluang. Ini sadis namanya. Saya ini sebagai anggota jemaat, saya bilang saya disomasi. Saya sudah siap. Saya punya kata-kata banyak, Pak Ketua. Seburuk-buruknya saya di ketua jemaat, saya 31 tahun berjemaat, 31 tahun, 26 tahun ketua satu, terus 26 tahun ketua sekolah sampai saat ini. Saya Pak tidak pernah dapat spesial pun dari organisasi ini, tapi saya dicaci maki oleh banyak orang, anggota saya sendiri. Tapi saya datang dengan sukarela. Jika saya salah, maafkan saya. Tapi bukan disomasi proses hukum. Jadi mungkin masukan, berhentilah begini. Dan kalau boleh, jangan pakai lawyer ini. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih. Habis itu kita mulai dari Pak Bendahara, silakan. Habis itu kerjasama ini. Selamat pagi semua. Pagi-pagi. Terima kasih. Tentu saja kita ingat waktu Brian Kaparang diambil oleh klub untuk balik, saya di sana ada kewalahan. Ya. Kalau si Brian di sana dia adalah kepala IT untuk Sunplace di Bumi Timur. Kemudian Brian itu ditarik, saya kewalahan untuk jadi chief. Kenapa bukan kewalahan apa? Komunikasi yang lancar antara divisi, ya. Divisi itu setiap hari komunikasi dan komunikasinya seperti artinya bahasa Inggris, setiap hari bahasa Inggris. Jadi yang punya kemampuan untuk bahasa Inggris dan pemain dengan sistem, saya minta juga saya tidak ada bicara sama pendiri bersama, saya kasih masuk saja di Edcom, di komite, sampai deal juga ke divisi. Lupa yang namanya chip di divisi. Saya bilang, oh iya lancar itu transaksi tiap bulan. Jadi dalam hal ini mungkin kalau kita berpikir negatif, Brian di sana tidak pegang cash, dia tidak pegang cash. Jadi hanya transaksi antara divisi, transaksi kertas, yang transaksi kertas. Mungkin kalau Ingrid itu tahu ya, Ingrid itu tahu. Jadi itu hanya komunikasi itu bahasa Inggris setiap hari, reconciliation, memo-memo yang dari daerah, dari uni ke divisi atau divisi ke memo. Yang intinya yang saya butuh untuk komunikasi ini. Artinya bukan juga saya kurang, tapi saya disibukkan dengan urusan yang lain. Karena setiap transaksi divisi dan uni itu banyak, ya banyak mungkin sama dengan bank, ya sama dengan bank.
kita punya transaksi. Jadi mau komunikasi ada kesalahan posting apa semua yang lancar berbahasa Inggris di Uni itu adalah Brian Binusano. Waktu yang kemarin itu adalah Brian Kaparan. Ketika dia diminta oleh klub, saya terpaksa. Saya bilang tolong bantu dulu saya untuk komunikasi ini supaya lancar. Dan sampai hari ini reconciliation hubungan dengan divisi itu transaksinya aman semua Pak Rumadi. Ya itu yang membuat saya gitu Pak. Terima kasih kalau sudah menerima itu. Jadi mungkin banyak orang yang berpikir bahwa perintah untuk uang itu dia tidak ada hak. Ada adalah hak saya dan kasir dan Leri Wahoman. Mana Leri? Ada sini Leri? Ah ini dia. Kalau Brian cuma transaksi divisi, reconciliation kirim apa belum? Nah itu ya seperti kemarin kami tidak ada Brian. Bagaimana transaksi? Follow up yang sekretaris yang di divisi itu lancar bahasa Inggris. Komunikasi sampai kemarin kalau masuk kirim laporan, oh sudah aman semua. Oke. Itu butuh tiap saat. Oke. Bukan saya tidak bisa, tapi komunikasi itu harus chip ya atas perintah saya. Oke. Kalau saya yang tangani langsung, itu negatif, ya negatif. Oke. Tapi karena ada chip, itu dia lancar. Tapi sudah diterima. Terima kasih banyak. Apa cuma Brian yang bisa bahasa Inggris? Kebetulan kan juga kami tidak menambah salah satunya workers di sini. Bukan, apa saja orang lagi yang bisa. Di apa Ini yang masalahnya yang terjadi kelihatannya ini kan ada KKN yang Iya. dikeluarkan, ada dari demikian. Betul. Supaya tidak menjadi polemik, siapa kok kasih orang lain yang masih banyak anggota anak cari pekerjaan. Masih banyak, bisa juga kok pakai. Karena saya ini pernah jadi board SLA. Kadang-kadang bilang nak terima nak terima pegawai. Kaget-kaget ada titipan dari ketua daerah, dari kita mau bilang sama DP. Orang dah putuskan mungkin ada cuma ada dari pendidikan. Dah putuskan mesti keluar sekian. Tapi yang terjadi titipan semua. Jadi saya minta kalau boleh coba kasih kesempatan buat mungkin bapak anak yang bukan bersyukur kita punya anak memang tak suka. Karena waktu pendeta Sinewe dan pendeta Lutulung, karena orang dulu jadi jadi bukan tim sukses, mungkin pendeta Timur 1 tahun orang. Nah, jadi anggota apa dia namanya yang dia pilih itu ketua. Itu orang tawarkan, community, orang tawarkan. Tapi anaknya mau kita bersyukur. Jadi yang kita minta pimpinan, coba kasih akan peluang Pak orang-orang yang bukan biasa kerja di orang lain lah. Kasih foto yang lain Pak itu dapat lihat, bagus kok itu. Kemudian juga di saat itu auditor itu ya auditor karena di audit itu 2022 2023 itu auditor semua tuh transaksi itu divisi punya dan Uni yang kita cuma salah itu Iya. kita tahu yang kita cuma bilang supaya nak jadi polemik, nak jadi perbincangan dan segala macam. Coba kok kasih yang lain supaya nak jadi ini kan yang berkembang sekarang. Tuh apa pe anak sudah sini, tuh yang satu pe anak sudah tuh lain kasihan. Ini bukan rahasia, jadi jangan ada dusta di antara kita. Bukan rahasia, bukan memang itu kenyataan yang terjadi. Kalau mau bilang banyak alasan itu enggak, orang alami itu. artinya begini saudara ya, ini kan kita bicara organisasi artinya kapasitas kemampuan untuk berbicara bahasa Inggris khusus semua akuntan yang ada di Uni ini saya tahu siapa yang punya kapasitas yang mau berbicara untuk kapasitas bahasa Masih Inggris. banyak. Saya juga pernah menawarkan anak dari Bapak Yogi ya, yang kemarin saya sudah bilang. Tapi tadi juga saya sudah telepon jadi saya sudah bicara dengan pimpinan itu. Jadi dalam hal ini ya, saya tahu di 13 daerah ini semua akuntan yang kemampuan memiliki bahasa Inggris itu saya tahu. Oke, kalau sudah masuk di situ saya ingin bertanya langsung. Ya. Apakah kepakaran dari saudara Brian ini di accounting atau di manajemen? Ya, Sudah, ya. Karena itu jadi penting begini sebelum saya bicara. Karena kalau kita menempatkan seseorang itu harus dari aturan dan juga memang kebiasaan dalam organisasi dan juga di perusahaan-perusahaan luar dan di dunia lah. Kalau di accounting dia harus orang urusan accounting.
Kalau memang dia accounting, lulusan dari mana? Karena yang saya cek, mohon maaf, kebetulan saya juga berkutat banyak di Pededikti. Saya lihat pangkalan data Pededikti, beliau lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi UNIR, punyanya saudara Robi, bukan kepunyaan. Papi yang bikin itu dulu, cuma suka kasih konsulta ke dia. Dan sebentar Pak Yobi, sebentar. Dan itu sebentar Pak Yobi. Dan itu beliau di situ tertulis lulus, tahun lulus ada, dan dari manajemen. Jadi ini yang sebenarnya sebenarnya none of this could happen kalau kita ikut aturan. Aturannya apa? Transparan dan accountable. Kita tidak selalu di sini tidak marah-marah orang. Yang kita marah karena sistem kita itu sering dilanggar. Itu saja. Karena aturan kita sering dilanggar. Tadi ketua sudah mengatakan bahwa kita taat. Mari kita taat. Dan kalau kita tidak ditunjukkan oleh saudara-saudara sekalian sebagai pimpinan, kita bukan mengikuti model dunia pemerintahan dari atas, tidak. Bottom up. Why? Because uang itu semua mengoperasikannya semua dari jemaah. Even your tithe is bought by the money from the congregation, dari setiap anggota jemaah. Tolonglah, ini saya tidak marah-marah ya, tapi sedih saja. Kenapa? Karena kita sering melanggar itu. Sama seperti tanah onklap ini dijual. Mohon maaf, mana rektor? Tanah onklap ini dijual, ada aturannya. Coba transparan. Saya terus terang waktu itu kan banyak teman-teman saya di onklap. Saya tanya, siapa yang nak beli? Oh, terang yang tahu. Kalau dibuka ke semua bukan apa-apa. Ini soal tanggung jawab, soal keterbukaan. Gini loh, ini kalau tidak ada lampu, tidak kelihatan ada meja, tidak kelihatan ada bunga. Kalau ini gelap, orang bertanya, oh ada ular di dalam, ada ada segala macam di dalam. Tapi kalau kita terbuka, kita bukan apa-apa. Kita ingin menolong pemimpin. Seluruh yang ada di organisasi itu berjalan dengan baik. Karena saya berkepentingan orang organisasi ini betul-betul kuat. Coba lihat sekarang, di mana-mana masalah soal keuangan. Apakah ini hoax atau tidak? Karena ada yang mengatakan ini hoax. Itu hal yang sangat menyedihkan buat kami. Karena bendahara, karena mohon maaf, memang keadaan keuangan kita di daerah baik-baik saja. Karena begini, Manado juga, mohon maaf, di working policy tidak boleh meminjam. Kenapa sampai meminjam? Berarti ada izin dari higher organization. Ada, tidak boleh meminjam. For the costing of what? Untuk operasional kantor tidak boleh. Kalaupun sampai ada pinjam tidak boleh melebihi 1 tahun. Itu ada dalam working policy. Jadi hal-hal yang begini sebenarnya kenapa kami ingin ada keterbukaan ini? Karena penting buat organisasi. Kalau orang mau kuat, kalau orang mau jaya, mari kita terbuka, gitu loh. Terutama soal keuangan. Karena saya sedih ketika di YN kemarin saya lihat bagannya itu 43% habis di kantor. Mohon maaf kalau orang kampung bilang itu cuma habis di tai semua. Mohon maaf ya. Penginjilan cuma 5,7%. Dari mana? Bukankah kita ini melaksanakan penginjilan? Itu hal yang paling pokok dalam organisasi kita. Kenapa hanya 5,7%? Menyedihkan. Kalau saya tanya, Uni berapa persen untuk penginjilan? Boleh saya potong saja? Iya, silakan. Ini, ya, karena sudah menghabis waktu ya. Tapi sekarang sudah ada 4 poin. Ya, Jadi kita pasal 1 supaya jelas. sip. Jadi mari kita lihat kita sementara bahas itu. Tadi sudah dibahas oleh Pak Benar. Sebenarnya tidak perlu lagi di atas dulu karena non formal ada beberapa saudara sudah pernah bertemu saya sudah jelaskan. Pribadi lewat pribadi sudah jelaskan tentang jadi lewat penjelasan tadi saya kira bahwa peserta yang memahami bahwa satu harus kita mengenal kondisional, harus tahu bahwa harus dijelaskan dari kondisional
Kalau terjadi kekosongan, ingat, izinkan kami untuk melihat. Saya dan saudara siap yang terbaik waktu itu. Dan pada waktu itu yang terbaik pada waktu itu ketika dia adalah Bapak Brian Butusan. Dan dia sudah melewati di daerah sebagai keuangan semua. Dan beliau ini bukan hanya satu kemampuan. Saya kasih tahu kepada administrasi untuk bicara tentang administrasi dari e-roster dia adalah sebagai narasumber dan pelaku kalau kemudian sampai itu. Jadi kondisional pada waktu karena tidak boleh kita mengangkat dari luar maka yang terbaik pada waktu itu yang terbaik. Sehingga kita melewati mekanisme dan memang yang betul kalau kemudian sekali lagi bahwa tadi sudah jelas benar sudah ulangi lagi memang kondisi itu dan pada waktu itu dalam belum saja terbaik yang kami lihat dari berbagai sisi adalah masih Bapak Brian sang ahli kredit. Saya beri pembahasan waktu kondisi. Terima kasih. Boleh. Bagi tidur jawab. Oke. Iya. Baik. Jadi apa yang disampaikan saya pikir itu terlalu teknis. Seperti kebenaran. Yang kita mau bawa di sini adalah kebijakan-kebijakan organisatoris. Itu yang kita bawa. Kalau soal teknis kan sudah masuk ke bidang-bidang bagian-bagian. Tapi yang kita mau bawa ini, saya kasih pandangan ini. Saya melihat tata kelola organisasi sekarang ini sangat buruk. Saya kasih contoh. Konferensi Minahasa, konferensi Manado. Dari segi organisasi, tidak ada organisasi, tidak ada sekretaris yang harus dirangkap oleh bendahara. Tidak ada. Organisasi apa saja. Yang saya ketahui adalah apabila ada hal-hal yang sangat emergensi dirangkap oleh sekretaris bendahara. Itu yang terjadi selama ini. Iya, nanti kita Tetapi seperti conference sudah di agen makanya harus ada. Semua organisasi juga tetap tidak ada cuma ada ketua atau cuma itu namanya seperti sedang ada organisasinya cuma ada atur-atur. Ini menunjukkan tata kelola organisasi yang buruk. Sehingga terjadi seperti kita lakukan ada pemecatan. Kenapa tidak ada pendekatan seperti Yesus teladankan sampaikan kepada Petrus kalau insaf gembalakanlah domba-domba. Harusnya kita punya pimpinan, bukan cuma pimpinan, kita semua punya tugas pengembalaan pemeliharaan terhadap umat. Jadi ini secara global yang kita harus bawa. Dan ada kebijakan keturunan dari kebijakan ini yang sangat menyakitkan umat. Karena saya sendiri sebenarnya sejak 2018 saya sudah mau mundur dari kegiatan-kegiatan. Karena sekarang kan banyak yang muda-muda. Itulah sebabnya Konfernas 2018 saya tidak mau hadir lagi. Karena saya pikir saya sudah waktunya. Tapi setelah berkembang selama ini, saya kenal ketua 2 periode sekretaris, saya sangat salut. Periode pertama juga saya sangat salut. Tetapi menjelang akhir periode pertama sampai sekarang ini, saya sendiri setelah dengar cerita, saya sendiri, saya yang sakit telinga mendengar. Itu sebabnya setelah ada teman-teman mengajak, oke, kalau itu saya harus berbagi sama-sama dalam forum-forum seperti ini untuk kita saling menasehati, saling mengingatkan, saling menggembalakan. Bukan berarti karena ketua UNI dia harus jadi gembala secara mutlak kepada kita secara absolut. Tapi kita juga kalau melihat perlu digembalakan ya kita sampaikan. Saya pikir itu yang menjadi apa? Kepentingan antara sesama kita. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang buruk terjadi, karena ini realita, bukan ada. Konferensi Manado, konferensi Minahasa, nggak ada sekretaris. Ya, sebab yang merangkap sekretaris kita lihat nggak ada. Oke, untuk sementara mungkin bisa. Nah,
mungkin menyangkut tadi ada masalah keuangan, sebenarnya itu bukan soal bendahara. Tetapi setelah melihat kenapa waktu periode pertama Pendeta Yotam sebagai ketua UNI, waktu itu semua baik sekali, tidak ada utang, bahkan ada sisa. Kok sekarang ini utangnya meledak? Setelah kita ikuti, kok mau ada utang? Di daerah-daerah juga terjadi hutang antara daerah dengan UNI dan seterusnya. Kalau jemaat harus memberi perpuluhan, ditakut-takutin. Kalau nggak kasih, perpuluhan dikutuk. Jadi semua umat takut kalau nggak mau kasih perpuluhan. Tapi sekarang di daerah, ini perpuluhannya harus disetor ke UNI dan divisi. Kok ditahan, dipakai di daerah? Bagaimana? Malahan ini perpuluhan dirubah menjadi apa? Ada investasi. Jadi ini pengelolaan keuangan yang kita harus soroti. Kalau cuma menyangkut apa yang disampaikan tadi, itu sangat kecil dan dari apa yang kita mau bicarakan. Itu yang kita perlu sampaikan. Dan banyak hal-hal yang seperti ini, pengelolaan keuangan, kenapa terjadi utang? Kalau laporan rapat akhir tahun atau apa, tidak ada transparansi di sana seperti disampaikan tadi. Karena laporan keuangan cuma pakai slide, cepat sekali. Sehingga dan harusnya kalau mau membahas, mengevaluasi harus disampaikan supaya dapat evaluasi. Ini mau evaluasi bagaimana? Semua itu penyimpangan tersembunyi atau memang sengaja disembunyikan. Nah, itu yang kita perlu soroti supaya ada perbaikan ke depan. Jadi kalau kita tidak mengingatkan ini, mungkin ya kita lihat kita sama-sama lihat berdosa. Ya, kalau kita melihat suatu kesalahan, suatu penyimpangan, kita tidak sampaikan, kita juga jadi berdosa. Ini itu yang menjadi penanganan dari Pak. Baik, terima kasih Pak Yofi. Kalau kita selalu bicara keuangan, terus semua difokus keuangan dan tidak ada waktu untuk lain. Saya rasa apa yang disampaikan tadi sangat baik untuk mungkin usul saya adalah cari waktu dengan bendahara kumpul bendahara, lalu sampaikan apa concern saudara sekalian. Lalu mereka menyampaikan ini yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian kita bisa dapat jalan keluar untuk mengatasi masalah itu. Tadi Pak Yofi katakan ada penyimpangan yang kita perlu ada bukti, ada saksi di situ. Maksudnya ini penyimpangan, ini mungkin saya cuma sampaikan, tetapi ini ada data. Jadi ada data. Jadi saya mungkin menyampaikan saya nggak mau sampaikan kalau misalnya tidak ada data atau tidak secara nyata. Jadi saya sampaikan ini dan apa yang disampaikan oleh ketua baik sekali untuk dalam rangka keterbukaan dan perbaikan. Terima kasih. Jadi kita pindah ke bagian berikut yang pendeta dulu, silakan. Supaya sahabat saya punya pertanyaan tadi terlalu habis. Yang lawyer dulu kenapa hubungannya? Itu yang terima kasih. Mereka kan lawyer di yayasan, bukan lawyer. Itu. Anggota restorasi untuk pertama Bapak salah. Iya, itu termasuk di sini. Terima kasih saudara, boleh saya bicara tentang saudara kita di Talau. Banyak informasi yang beredar, tetapi awalnya gerakan di Talau ini terjadi akhir dari 2021 ketika ada konferensi daerah. Lalu ada pendeta putra Talaut yang kemudian terakomodir. Ini kan proses berjalan semua. Namanya dimasukkan semua di calon, tetapi tidak terpilih. Setelah pulang dari konferensi langsung bikin gerakan menahan perpuluhan. Beberapa jemaat. Setelah menahan perpuluhan, masalah mulai terpisah di dua kelompok. Anggota di sana 1.100-an, anggota baptis. Jadi yang bisa sepaham dengan kelompok ini 500-an, yang tetap bisa ini 500. Semua
semua umat Advent di Talaut itu rindu Mekah. Cuma terbagi dua. Yang kelompok satu rindu seperti prosedur, ikuti prosedur. Yang kelompok satu harus paksakan, harus jadi. Jadi setelah mereka menang perpuluhan, pimpinan itu sudah turun. Ketua UNI, sekretaris, bendahara, mereka sudah turun. Mereka juga sudah datang di kantor UNI kurang lebih 3 kali. Juni sudah dapat nasihat, mari orang bersatu, menunjukkan kemungkinan, nama umat, nama gereja supaya ada waktu tertentu layak masyarakat orang menghargai yang satu daerah. Tapi tidak dihiraukan semua bawaan nasihat daripada pimpinan. Lalu akhirnya berjalan kurang lebih sudah 6 bulan, UNI memutuskan saya dengan pendeta lain untuk datang ke Talaut mengenai masalah ini. Kami datang, kami ada sekitar 5 kali datang. Mendatang pertama, lalu ada pertemuan 25 kelompok sahabat, 25 kelompok sahabat, tuan-tuannya. Lalu kami sampaikan, mari kita bersatu hati dulu, maju bersama, kami fokus. UNI sudah rencana mau fokus pendidikan untuk Talaut supaya maju. Pendidikannya KKN yang akan difokuskan di sana, jiwa-jiwa bertambah, tiba saatnya nanti akan boleh dibenarkan. Tetapi kedatangan kami juga tidak dihiraukan. Semua himbauan kami sampaikan tidak dihiraukan. Saya berpesan kepada mereka terakhir adalah termasuk tokoh bentolannya adalah saudara Amisi. ya. Saudara Amisi, biar berbagi iman yang tergoda untuk pindah ke organisasi lain. Yang saya sebut untuk organisasi lain saya sudah sebut semua. Kami terkejut setelah beberapa bulan berjalan tiba-tiba dengar sudah deklarasi. Deklarasi mereka sudah tinggalkan kita. Mereka sudah bergabung dengan Advent Reformasi. Tokoh reformasi dari Jakarta datang. Deklarasi, undang pemerintah kabupaten secara resmi meninggalkan organisasi kita. Walaupun organisasi itu hanyalah bersifat ormas. Orang tidak Bukan ada agama. waktu itu Mereka berkoordinasi. hanya punya Saya dari telepon nanti. sebagai organisasi kemasyarakatan. Tidak setuju. Jadi 500-an ini berpindah di sana. Sesudah mereka berpindah, kami sampaikan kepada para pendeta datang ke rumah-rumah satu-satu. Semua rumah-rumah ditanyai bagaimana mau tetap situ atau kembali. Saya yang pendeta lain juga turun datang ke rumah-rumah. Bujuk bagaimana balik saudara. Kemudian tidak pendeta, tolak sebuah keputusan, tolak sebuah organisasi lain sudah direformasi. Jadi mereka pindah itu bukan kita usir, mereka yang meninggalkan kita. Mereka meninggalkan organisasi kita, bergabung dengan reformasi. Jadi prosedur 418 dan pertemuan jemaat kami sudah lalui bersama. Lalu muncul wacana, tadi ada informasi, mau bergabung dengan yang mana? Minut, Manado. Sekarang mau Talaut mana? Sementara 500-an lebih tetap setia di organisasi. Apakah cuma 500-an yang keluar itu yang mau bergabung dengan Minut? Itu 500-an lebih bagaimana? Itu berpikir secara global dan harus realistis. Karena maaf, belum selesai. Jadi semua prosedur di Matius 18, prosedur di peraturan jemaat kami sudah lalui bersama. Mereka sudah tinggalkan kita secara resmi. Jadi daerah datang bersama pendeta-pendeta jemaat dan satu jemaat ke jemaat yang lain memproses administrasi dan mereka sudah tinggalkan kita. Kami menangis waktu itu saudara. Siapa yang tidak sayang jiwa-jiwa? Sekarang kalau tolong pikir jumlahnya 500-an. Saya mau tanya, sudah pernah ada yang hitung berapa jumlah sepertiga mereka yang jatuh dari sorga? Yang murtad. Yang murtad ini apakah Allah gagal melawan mereka? Apakah Allah gagal menasihati mereka? Tidak. Allah tidak pernah gagal. Tapi hidup ini adalah pilihan. Mereka sudah memilih apa yang mereka pilih. Kami sudah berbuat jauh melebihi datang membujuk. Mereka tetap pada pilihan mereka. Dan itu tidak bisa intervensi. Jadi kalau beredar-edar di mana-mana bahwa prosesnya tidak prosedur itu tidak kembali sesungguhnya. Kami yang menjalaninya. Jadi informasi Pak Ketua yang kami sampaikan bahwa kita jangan melihat jumlah saudara. Kalau jumlah itu berapa sepertiga mereka saudara yang murtad? Oke, sudah. Kita mengerti sedikit saja. Sedikit. Ya, kita kendalikan. Terima kasih. Sedikit saja. Sedikit saja. Oh ya. Saudara, yang lain sudah bicara, dikasih yang belum bicara. Ya, silakan. Makanya kedua, saya memandang apa yang sudah dikatakan oleh Pak Yogi tentang
kebijakan atau pelayanan bahasanya. Pekerjaan pelayanan. Masih telur. Oke. Kita boleh kalau terlalu Tuntaskan Pak Laut, tuntaskan. Terima kasih. Boleh bicara Pak Laut. Terima kasih banyak. Pak Rumandi kemudian Pak. Saya tahu ini walaupun ternyata mereka tidak tahu, saya tahu sekarang. Sebenarnya waktu deklarasi itu yang khotbah di sana saya terus terang, semua orang tahu itu bukan apa. Dan saya dan Luki Make yang berangkat mendekati pelabuhan ini bukan lagi Luki Bapak Luti. itu susah. Saya punya kaki tidak bisa berjalan. Saya kota terus terang, bukan dari Jakarta. Sama itu. Memang dari Jakarta yang hadir. Sibarani. Ini solusi untuk gabung dengan itu jauh sebelum pemecatan. Jauh sebelum apa? Ketua daerah tahu itu saya adalah kalau begini. Kalaupun direstui, saya welcome. Tapi saya mengikuti pimpinan. Itu terus terang. Kemudian yang berikut. Sebenarnya mereka sebelum kau ke rumah sakit, terus terang maka sudah saya saksi. Sampai jam 1 baru pulang. Orang mengajarkan mereka yang baik, memberikan masukan yang baik, supaya jangan sampai terjadi konflik. Terus terang pada Tuhan. Demi Tuhan saya bersumpah. Saya tidak bisa kira bohong. Nah, supaya orang anggap, no, tadi kan saya nggak apa, Jadi, dan akhirnya juga kesepakatan jadi pada akhirnya proses. Yang pertama sama kami, bab 5 atau bab 7 itu proses. Yang berikut, di sana sebenarnya orang bikin negosiasi sebenarnya. Ada Andri sini, ada Andri itu yang mengapa tuh atas nama apa? Ada Udi yang terima. Orang berusaha untuk mendamaikan mereka. Sedangkan pendeta dari Rakban ini saudara dari begini. Sebenarnya mau jujur pendeta, ada orang siap pakai matu di sini. Terus terang. Tapi itu orang supaya damai, kasih kesempatan kepada dari Rakban untuk berkorban. Betul sekali di masalah. Supaya jangan sampai dari konflik, tolong berusaha damai. Tapi akhirnya begini. Mereka juga sampai sekarang belum keluar. Mereka hanya menyelamatkan 2 pendeta yang dipecat. Baru mempergunakan perpuluhan yang mereka tahan untuk membayar mereka. Begitu pertanyaan dia apa? Dia punya skenario. Kemudian yang berikut, yang buat dia punya akta notaris itu sahabat saya kepala divisi, dia itu kepala divisi hukum. Namanya itu Nasrun Toto. Nanti lah yang tahu. Lawyer apa? Notaris yang itu. Dia yang buat, dia bilang begini. Kakak, itu kok bukan akta untuk pendirian agama atau gereja. Dia hanya sekelas dengan ormas. Siapa bilang mereka buat? Jadi begini, semestinya begini. Kalau pendeta mondok merasa tidak paham, pergunakan orang lain sebagai mediasi. Itu mungkin saya. Maka Tuhan, DTT itu anggota terbanyak di itu. Coba cek pada masalah. Kalau saya tidak mampu, saya pergunakan orang lain bagaimana untuk mediasi. Coba ke Tuhan, pakai orang yang mediasi sana. Mungkin bisa jadi itu. Mas sampai sekarang tidak pernah dihubungi. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kesempatan. Pertama, mari orang pandang bahwa masalah laut ini merupakan masalah Indonesia Timur. Ini menyangkut jiwa. Ada yang pendeta-pendeta yang membaptiskan mereka, ada yang lain menabur, ada yang lain menuai. Bagaimana ini orang lihat, ini anggota-anggota yang orang tobatkan sudah dipecat. Padahal masalah bukan satu prinsip pelanggar hukum. Orang lihat pertama adalah contoh dalam satu organisasi conference bergabung ke orang gereja.
Dan sampai sekarang PP Badan Hukum orang pakai gereja Advent di Indonesia. Itu sudah di luar, sudah jadi sempalan. Tapi bagaimana dengan cara mediasi, dengan penukasi, pengembalaan, dan lain-lain, orang boleh rekonsiliasi. Dan itu diterima secara aklamasi, orang nggak dibaptis. Orang menjalani sama-sama itu tahun 98. Orang mari orang saya ajak orang sebagai tua-tua jemaat dan pendeta-pendeta. Tidak usah lihat ke belakang. Kamu kan bagaimana cara menyatukan kembali ini tarawih ini supaya tidak mantoran ini boleh memulihkan. Bukan melihat kesalahan sudah lewat. Mari orang ke depan, apa orang mau bikin di tarawih? Malut sosial pemekaran, mitra sosial pemekaran, Papua selesai pemekaran. Kapan kita lalu pemekaran? Mari kita bahas. Begitu. Kedua, ini langsung ambil supaya kita cuma satu-satu kali bicara. Menyangkut masalah legal. Ini sahabat-sahabat saya, orang satu perjuangan lain kali. Nah, dalam posisi ini, saya lupa supaya tegang. Iya, betul. Dalam posisi ini, orang organisasi Advent bersifat pasif. Itu orang tahu semua. Kalau ada masalah sengketa, maka diundangnya lalu sih bersifat pasif. Nah, aturan jemaat halaman 88 dilarang membawa lawyer jika itu menampal firma atau pengacara profesional. Tapi kalau legal berupa bapak siapa yang Rory itu eksternal. Mari orang secara konvensional profesional memandang posisi-posisi mereka dan orang hormati sama-sama. Tetapi jika sudah melanggar, tiup sulit dong. Oi, sudah lewat. Jangan melakukan tindakan represif. Jangan somasi ke anggota yang sementara aktif dia melakukan penginjilan. Itu dari segi orang doktrin, baik itu peraturan jemaat, pedoman kependetaan, langgar semua itu. Sehingga hal-hal yang seperti ini orang sebagai masukan, pandang bicara, orang sama-sama di sini, tidak usah kasih heboh di luar. Orang tegur sama-sama, mari orang pecahkan sama-sama. Dua item ini yang jadi satu perhatian. Dan yang ketiga, saya tetap menuntut janji khusus Manado kapan diselesai masalah keuangan yang dari tight dirubah menjadi other income. Karena kalau cuma 10 juta, 80 juta boleh. Tapi ini semua lebihnya 600 juta. Itu bukan silap, kesengajaan. Itu dia. Sengaja. Dan kami masih menuntut itu tua-tua digabung dengan Eskom dan lain-lain menuntut bagaimana penjelasan hal-hal tersebut. Oke, terima kasih. 3 poin saja itu, Ketua. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih, Ketua. Saya memandang tentang pelayanan pekerjaan Tuhan yang konsepnya jelas di dalam Alkitab. Ada 2 pelayanan pekerjaan Tuhan yang paling mendasar. Yang paling mendasar. 1 penginjilan, 2 penggembalaan. Dan ini harus dijalankan. Mohon maaf, pimpinan, hemat kami mungkin bisa betul, mungkin bisa salah. Tetapi kami sudah sependapat dengan Pak Yogi tadi. Sepertinya sudah tidak berjalan pada jalan yang sebenarnya. Kapal ini telah dibelokkan. Bangsa yang kita sedang naik ini sudah berbelok arah. Bukan lagi kepada penginjilan dan penggembalaan, tetapi mohon maaf lebih condong pada
kekuasaan. Kami mengusulkan apa yang kami miliki. Precious. Contoh tentang penginjilan. Tahun lalu itu tahun 2024 penuaian. Saya kebetulan ketua panitia di wilayah 1. Ketua panitia di wilayah 1. Dan saya mendapat kabar saya menjadi ketua panitia sepanjang tahun penginjilan 2024 2 minggu sebelum pelaksanaan. 2 minggu. Dananya tidak ada. Dananya tidak ada. Tetapi oleh karena cinta kami terhadap pekerjaan ini, maka kami berjuang untuk melaksanakan. Dan peristiwa ini kami berkesimpulan bahwa ini kan penuaian ini. Ini tidak lagi fokus pada penginjilan. Tidak fokus itu fakta. Tidak bisa dibantah. Kalau memang fokus pada pekerjaan yang paling hakiki ini, itu jauh sebelumnya, supaya sukses mantap. Waktu berjalan kebaktian pembangunan rohaninya, kan di wilayah kami ada beberapa pendeta. Saya dengan ketua wilayah Pak Lasut, Brandes Lasut, bagaimana tuh memotivasi kepada pelayan-pelayan Tuhan. Susah sekali. Kan intinya kalau suka baptis target 50 di wilayah kami, bahwa tamunya mesti di atas 50, minimal 100. Tetapi tamu yang hadir di bawah 50. Apa ini bukan pekerjaan yang tidak masuk akal? Kenapa jadi begitu? Berarti tolak dan tujuan kebijakan pimpinan yang bukan lagi pada penginjilan. Ini faktanya para hamba Tuhan, mohon maaf, nah semangat lagi untuk menginjil, untuk menabur, untuk bagaimana kiat-kiat mendapatkan peminat-peminat. Tidak ada. Kalau kami mendesak, mereka bilang terlalu manusia. Terlalu. Itu yang pertama. Tentang pengembalaan. Data tadi telah dibuka oleh ketua tim tentang keanggotaan. Ada penurunan keanggotaan sebesar 35.000. Mungkin saja ada gobol-gobol sudah dikatakan kasih hilang. Tetapi fakta ini menunjukkan dan di lapangan memang tidak ada niat lagi untuk pengembalaan. Mungkin ini perlu dibenahi ke depan. Tetapi sistem kerja pelayan-pelayan Tuhan yang di jemaat-jemaat, mungkin saja cuma di jemaat-jemaat, tapi pada umumnya mereka hanya khotbah Sabat, Rabu malam, dan mungkin ada ibadah broadcast. Kalau ada ulang tahun, mereka setuju, mungkin bisa dapat ego. Artinya pekerjaan ini sudah terbentuk di dalam satu sistem dan mereka merasa aman di dalam apa yang mereka lakukan karena mereka perasaan sudah dapat pegangan di cabang yang kuat. Di cabang yang kuat, aman kuat. Biar ketua macam-macam, pusing amat. Kecuali jemaat dari luar biasa kalau pemilihan di ketua itu. Jadi sistem yang telah terbangun saat ini adalah para pimpinan daerah konferensi semua pasti hebat. Ini cuma patut diacungi jempol ketua kita yang mampu merangkul ke semua daerah-daerah konferensi, unkla, institusi dan rumah sakit hebat.
Tetapi waktu kami mengamati lebih ke dalam, kenapa ya penginjilannya kurang, pengembalaannya ambruk? Kami dapati ada indikasi bahwa para pekerja